Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 18 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Samuel 10 ayat 6 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zobah 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari negeri Maakah 1.000 orang dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zobah dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada orang kepercayaan. Di era pemerintahan Orde Baru pada saat Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai presiden terpilih akan membentuk kabinet, Indonesia dilanda wabah AIDS. Wabah AIDS di sini bukan penyakit. Wabah AIDS yang dimaksud adalah aku ingin ditelepon Soeharto. Banyak orang waktu itu ingin ditelepon Soeharto untuk jabatan menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. Hanya saja mereka yang memenuhi persyaratanlah yang dapat ditetapkan menjadi menteri. Ada banyak persyaratan, tetapi yang paling penting dan paling utama adalah menteri harus loyal kepada Soeharto sebagai presiden terpilih. Daud sebagai raja kerajaan Israel Raya juga melakukan hal serupa ketika memilih Yoab menjadi panglima perangnya. Yoab adalah seorang prajurit yang kaya dengan pengalaman berperang. Yoab juga adalah pahlawan perang yang selalu menang di medan peperangan ketika harus berhadapan dengan musuh-musuh bangsa Israel. Namun demikian, itu kemampuan Yoab tersebut bukan satu-satunya alasan Daud memilih dia sebagai panglima perang. Alasan utama adalah karena Yoab loyal kepada Daud sebagai raja. Ini dibuktikan ketika Daud perintahkan Yoab, panglima perangnya, untuk berperang melawan bangsa Amon dan bangsa Aram. Yoab menaati perintah Daud dan berhasil mengalahkan bangsa Amon dan sekutunya. Sebagai seorang panglima perang, Yoab pasti ahli dalam berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Keahlian Yoab sebagai seorang ahli perang baru menjadi berarti ketika Yoab loyal kepada Daud, raja dan pimpinannya. Penting bagi kita untuk loyal kepada mereka yang menjadi pemimpin kita, baik pemimpin di tengah masyarakat, gereja, dan keluarga. Loyalitas kita kepada pemimpin yang benar adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Doa pagi ini, Tuhan Yesus,
Bimbing dan mampukan kami untuk loyal kepada mereka yang menjadi pemimpin kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.